informasi seputar sepak bola terkini yang seru dan menarik untuk dibahas. Bersama saya Putri Aisyah dan saya Nur Aulia yang akan membawakan pembahasan menarik pada segmen kali ini. Nah, pemirsa, siapa nih di sini yang suka bergadang nonton Piala Dunia? Tim jagoannya juara gak nih? Kalau aku sih juara ya Put, karena aku pendukung Spanyol. Wah, berarti awal boleh dong traktir aku jajanan. Sebelum itu kita ucapkan selamat kepada Spanyol karena telah menjuarai Piala Dunia tahun 2026 ini. Betul banget Put. Nah pemirsa, Spanyol berhasil menang tipis yaitu 1-0 melalui skema serangan dan assist dari Nico Williams yang berhasil dimanfaatkan oleh Ferran Torres melalui sepakan tajamnya. Wih, permainan yang sangat spektakuler tentunya, yang dimana Spanyol layak menjadi juara karena skema taktikal yang mereka tunjukkan dari awal fase grup hingga final sangat amat fantastis. Nah pemirsa, selain euforia Piala Dunia yang dirasakan oleh seluruh dunia, ada juga nih fakta-fakta unik mengenai Piala Dunia tahun ini. Bener banget Aul, tentunya Piala Dunia ini berbeda dari Piala Dunia yang pernah digelar sebelumnya, yang dimana Piala Dunia ini digelar di 3 negara yang berbeda, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Serta ada total 16 kota yang ikut berpartisipasi menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun ini. Nah, Piala Dunia tahun ini juga menjadi Piala Dunia dengan peserta negara terbanyak, yang sebelumnya hanya 32 negara menjadi 48 negara, yang dimana lebih banyak negara debutannya. Menarik banget ya Piala Dunia tahun ini. Apalagi Piala Dunia tahun ini dijuluki sebagai Last Dance World Cup dari generasi GOAT atau Greatest of All Time. Piala Dunia 2026 ini diprediksi menjadi panggung terakhir Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Neymar di turnamen terbesar di dunia. Apalagi ya, atmosfer dari para pendukungnya yang membuat Piala Dunia ini sangat amat berkesan, tentunya seperti pendukung timnas Norwegia dengan gaya Vikingnya yang membuat satu tribun studio menjadi terlihat kompak. Tentunya di Indonesia juga banyak yang merasakan euforianya, seperti ribuan warga di Kupang yang memadati kantor TVRI NTT hanya untuk nonton bareng final laga Piala Dunia. Wah, sangat berkesan sekali ya Piala Dunia tahun ini, tapi sangat disayangkan karena timnas Indonesia belum bisa lolos untuk berpartisipasi di Piala Dunia ini. Ya, kita berharap saja semoga di Piala Dunia yang akan datang, timnas Indonesia bisa mengikuti turnamen besar dunia ini dengan skuad yang tentunya sudah sempurna. Nah, pemirsa, meskipun edisi Piala Dunia tahun ini telah berakhir, jangan berkecil hati, karena masih ada ajang kompetisi liga yang tidak jauh lagi akan digelar serta tontonan menarik lainnya seperti segmen setelah berikut ini. Tak terasa kami telah menemani pemirsa selama beberapa menit dan kini telah tiba di penghujung segmen Kick Up ini. Tentunya kami akan selalu hadir dengan informasi-informasi terkini dengan sumber yang aktual dan faktual. Pemirsa, rasanya ada yang kurang gak sih kalau kita nonton pertandingan sepak bola tapi nggak ada cemilan? Maka dari itu, jangan kemana-mana karena setelah segmen ini ada segmen terkait jajanan yang akan dibawakan oleh presenter paling kece tiada lain tiada bukan, yaitu Satrio dan juga Irgi yang akan menemani Anda di segmen berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Sobat Ngopi and Kick Off. Balik lagi sama kita berdua. Sebelumnya aku mau ucapin makasih buat Putri sama Aul yang udah bawain acara di segmen 1. Sebelum kenalin, aku Rio dan di sini ada Irgi. Kita berdua di sini mau sedikit bahas Piala Dunia dan kasih rekomendasi buat kalian jajanan-jajanan di sekitar Uniko yang tentunya cocok banget buat jadi teman nobar. Sebelum masuk lebih jauh nih Kak, aku mau tanya, kira-kira siapa jagoan kamu di Piala Dunia tahun ini? Kalau aku pribadi sih dari dulu tuh aku tuh Argentina. Orang juga udah pada tahu Argentina udah bukan zamannya lagi sekarang. Benar banget Kak. Karyo sendiri dukung apa sih? Jelas, dari awal aku melihat Spanyol itu punya potensi Kak. Dari cara dia nyerang, dari statistik dia bertahan, defend ke offense, pergerakannya udah pasti. Kebukti sekarang siapa juaranya. Bisa diakui lah, improve para pemainnya bisa diakui.
Oke, kita langsung aja. Aku mau kasih sedikit highlight buat kalian nih. Apa aja jajanan yang udah kita beli ya guys. Mulai dari yang pertama, apa nih? Kita nyoba Ini kayaknya nih Bilor. kalau nih. Bilor ya? Bilor tuh apa sih Karyo? Kalau dilihat-lihat ini kayaknya bihun sama telur ini. Persatuan bihun sama telur. Langsung kita coba. Kita coba aja kan. Kayak kamu satu, aku satu. Awas sausnya. Siap. Kita nggak bilang ini nggak enak kan? Tapi kayaknya udah terlalu kelamaan jadi Bihun tuh mengering. nggak benar. Tapi kebantu banget sama Sausnya. sausnya ini. Ada rasa asam-asamnya, pedas-pedasnya juga dapat. Tapi ya emang sedikit oily sih guys. Berapa sih kamu rating makanan ini? Kalau Kamu rating- kan kayaknya biasanya makanannya tuh yang western burger yang gitu. Iya. Nah, kalau makan ini suka nggak? Kalau ini suka banget sih, suka banget. Jadi buat 9 nobar balik lagi ke Oh. situ itu agak afdol. Berapa kalau nih nobar. ratingnya? Kalau aku Bilor ini karena keras kali ya Bilornya ya. Aku sih ngasih 7/10. Oke. Kalau aku sendiri karena terlalu berminyak gitu ya. Tapi ya oke lah gitu, apalagi kalau dimakan anget-anget pakai sausnya gitu ya guys. 7 lah, 7,5 lah kira-kira dari 10. Lanjut ke makanan Kedua. ada apa nih? Coba. Ini enggak sih? Ini apa coba? Ayo. Ini tuh kalau nggak salah pentol. Oh. Tapi ini pakai kecap ini digoreng berarti ya? Digoreng. Kan pentol tuh ada dua. Ada dua. kuah. Bisa berkuah dia Bisa. sama bisa digoreng pakai kecap ini. Langsung Pak, Coba kita cobain. Ya. Kalau ini tipe makanan aku banget. Aku sebenarnya suka sama makanan yang agak manis-manis gitu kayak itu. Apalagi ini kalau pas hangat gitu ya. Nah, berapa nih kamu kasih rating buat makanan ini? Karena ada sausnya kali ya, kan biasanya aku kecap doang kan. Ya, Karena ada sausnya aku kasih nilai 8. Kalau kecap aja doang 9,5. kalau kecap doang, kayaknya pentol ini enak pakai saus sama kecap itu nggak sih? Betul. Aku tipe orang nggak suka saus. Oke. Suapin dong KFG-nya, ternyata Nggak saus usah. sendiri. Yuk, Ya. hargai aku. Aku suka makanan yang manis. Nah, apalagi pentolnya juga enak sih. Dia nggak terlalu banyak tepungnya gitu. Jadi masih kerasa lah daging-daging minti-minti dari si pentolnya itu sendiri. Jadi overall buat pentol dari aku 8,5/10. Lanjut ke makanan yang ke 1, 2, yang ketiga. Anjir. Kayaknya itu ada yang ngintip-ngintip dari balik kertas. Kayaknya cireng tuh nggak bupayan. Iya benar. Cireng tuh nggak bupayan kita. Cireng guys. Coba ya. Boleh. Kita lihat what inside of the cireng. Oh, aku kayaknya kaki dibuka bawah. Kalau gitu susah. Aku dapat daging dong, daging ini tuh kayak ayam suwir gitu lah. Oke, langsung aja kita cobain. Gak ada sausnya ini kayaknya ya, kayak dia. Karena keras. Ini nggak ada sausnya karena biasanya tuh cireng itu ada sausnya nggak sih? Biasanya sih, cara bumbu kacangnya agak langsung aja guys. Enak. Semua makanan di depan Unicom ini gak ada yang komen gak sih? Betul. Dari awal kita cobain apa? Bilor, pentol, cireng juga semuanya enak. Tapi emang manisnya cuma dingin aja gak sih guys? Jadi rada keras jadi. Ya. Boleh nih, emang enak ini bener kayak gitu. Sebelumnya nih, aku mau nanya dulu ke kamu.
Kemarin kamu nobar final di mana kira-kira? Kalau aku tuh family time, jadi aku nobarnya di rumah Sama keluarga? sama keluarga. Kalau kalian sendiri nobarnya di mana? Aku lihat kan SG kamu tuh kayak di luar gitu loh. Ya, aku alhamdulillah kemarin dapat kesempatan nobar di Bali, guys. Jadi ada dapat ya sedikit achievement lah kayak dari temen aku yang ulang tahun. Jadi aku dibeli tiket gitu kemarin dan so far so good sih nobar di Bali sama bule-bule banyak gitu. Kalau kamu kan cuma di rumah doang. Oke, makanan selanjutnya kita cobain. Ini sih. Kayaknya ini sih. pamungkasnya nggak sih kayak Ya, yang spotlight paling ditunggu-tunggu. Iya, dia spotlight dari semua makanan. Iya betul, langsung aja. Ada apa nih, Rio? Ini namanya Dimsum. dimsum goreng. Kok digoreng? Makanya ini agak sedikit unik guys. Biasanya kita cobain dimsum tuh dikukus ya nggak sih? Betul. Tapi sekarang ini kayak perkedel tahu gitu nggak? Kayak martabak tahu gitu nggak? Kayak Betul. dimsum tuh dibalut sama kulit lumpia. lumpia. Kulit lumpia. Kulit lumpia. Langsung aja kita cobain. Bismillah. Hmm. Jujur ini yang kayaknya dapat rating paling gede sih dari aku. Ayamnya bener-bener kencang banget rasanya. Nah. Kejunya nggak pelit. Betul. Bunganya dikit. Jadi ayamnya lebih dominan jadi dari tepungnya ya nggak sih? Ditambah kejunya yang melt. Aduh ini kalau anak-anak cocok banget ini. Kita setengah hewan lagi, kita bagi dua lagi. Boleh. Oke? Kamu habisin dulu ya itu. Ini nggak bisa disisain guys. Jujur. Rating makanan paling sebenarnya di antara yang lain kayaknya harganya emang paling tinggi gitu ya. Tapi ya worth it. Kalian dapat daging yang banyak, keju yang nggak pelit. Ya mungkin aku nggak nyebut ini makanan sehat juga. Tapi ya ini sih kayaknya top 1 buat makan unicorn ini. Nggak bisa berhenti guys. Oke. Dari tadi kita udah makan makanan yang berminyak, yang pedas, yang asin. Kalian udah bisa lihat sendiri. Di sini ada yang segar-segar guys. Ini apa nih? Kayak kalau boleh tahu. Ya setahu aku tuh green tea nggak sih? Green tea, Kalau aku tuh tadi tuh milihnya Thai tea. Thai tea ya. Oke, langsung kita cobain ya guys. Ini juga sama di depan Unicom. Sama. Kamu waktu nonton film di rumah, apanya di makanan apa? Kalau papi waktu itu di Instagram, dia tuh nge-grab gitu. Emang dia makanannya western semua guys, gak bisa kayaknya makan makanan yang pinggiran gini. Tapi makanan pinggiran pun udah pasti nggak ada bahan-bahan pengawet, udah pasti sehat lah maksudnya gitu. Apalagi di Unicom gini nggak mungkin ada makanan-makanan yang nyakitin, yang ngeracunin, maksudnya yang makanan-makanan yang worth it lah. Betul. Segar juga nih. Dari segi manisnya enak. Kerasa gak susunya gitu. Aku emang pecinta manis ya, jadi kayaknya dia udah terlalu lama didiemin nih. Tuh. Jadi esnya mencair, Tuh. jadi agak sedikit
kurang rasa manis. Kurang, iya manis. Betul kayak Gi. Tapi so far so good sih. Berapa ini harganya? Kira-kira. Bisa dibeli di Watu, satunya 10.000 tuh. Masih Terjangkau lah iya, buat mahasiswa malah. apalagi mahasiswa anak-anak Unikom yang ngasih yang duitnya pada banyak gitu kan. Betul. So kayaknya itu aja makanan yang aku review sama kayak Gi. Coba kamu urutin dari yang paling rendah dulu sampai yang top 1 menurut kamu. Aku dulu ya. Oke. Kalau menurut aku yang paling rendah tuh kita tuh dari Bilor. Bilor. Sebenarnya tuh enak, tapi karena keras doang. Karena keras guys. Yang kedua tuh aku tuh ada ini nih apa cireng. Cireng juga keras, itu keras. Yang ketiga juga ada pentol goreng. Entah. Itu masih beda lah sih, lebih baik. Berarti top 1 kamu Rasa. kalau versi aku mungkin yang paling rendah emang Bilor ya guys, karena dia udah sedikit mengeras. Terus ada pentol, langsung yang kedua cireng, dan yang paling gong ini ya dimsum goreng. Dan ini jadi lengkap banget ya sih. So mungkin segitu aja dari kita berdua. Buat kalian mahasiswa-mahasiswa Unikom, jangan lupa coba ini satu-satu. Wajib Wajib pilih. makanan yang ada di depan Jakal, yang harganya terjangkau, yang worth to buy banget pokoknya. Jangan dulu bilang gak enak sebelum kalian coba guys. So aku Rio pamit undur diri. Aku Irgi pamit undur diri. Untuk selanjutnya kita lempar ke segmen berikutnya oleh Diki dan Sasa. Bye-bye! Balik lagi di Trivisi, sahabat Trivisi, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Nanya Dong! Nanya boleh dong. Hari ini bakal ngebahas tema yang relate banget buat calon mahasiswa baru, yaitu ekspektasi versus realita dunia kampus. Tanpa menunggu lama-lama, kita sambut narasumber spesial kita, Kak Putri Laharsa. Halo Kak, kenalin dulu dong ke sahabat Trivisi. Halo sahabat TVC, di sini aku siap bantu jawab dan kegalauan kalian seputar perbedaan ekspektasi dan realita waktu pertama kali masuk kampus. Mantap, oke. Pertanyaan pertama nih Kak, dari calon maba, yaitu dari Dirli Miba. Katanya tuh, waktu sekolah dulu, ekspektasi kuliah tuh santai, nongkrong di kantin Live TV, datang ke kelas enaknya, tapi pas sudah masuk, kok rasanya tugasnya numpuk, jadwalnya padat dari pagi sampai sore. Kunci hadapan itu gimana sih Kak? Klasik banget ya masalahnya. Ekspektasi emang sering beda sama realita. Kuncinya sebetulnya ada di manajemen waktu kali Ki. Biasakan bikin to-do list harian biar semua tugas kelihatan jelas urutannya dari skala prioritas. Dan satu lagi yang paling krusial tapi sering dilupain itu jangan lupa kasih waktu untuk istirahat diri sendiri biar nggak burn out. Tubuh kita kan juga bukan robot. Setuju banget. Jangan habis terus sampai lupa napas ya. Nah, nyambung ke pertanyaan kedua, ini soal dosen nih dari Adrian karena itu banyak yang ngira dosen bakal galak kayak guru BK semasa SMA, tapi pas ketemu ternyata beda banget. Gimana sih caranya beradaptasi sama pola belajar dosen di kampus? Nah, kalau soal dosen, bedanya ada tingkat kemandiriannya. Di kampus, dosen itu fasilitator, bukan yang bakal ngejar-ngejar kita buat ngumpulin tugas. Jadi, kalau ada materi yang kurang jelas, kuncinya adalah proaktif buat nanya dan jangan malu untuk inisiatif diskusi jauh-jauh hari. Intinya, ubah mindset dari pasif jadi mandiri lagi. Betul banget, inisiatif dan kemandirian itu nomor satu. Kalau misalnya nunggu disamperin dosen masalah kayak waktu SMA, itu bakal gawat banget sih. Nah, seputar ini Kak, ada pertanyaan dari Rahmat, katanya itu seputar pertemanan. Ekspektasinya tuh gampang banget dapat teman satu frekuensi pas ospek, tapi realitanya kadang malah ngerasa culture shock atau susah nemuin circle yang pas. Gimana sih Kak tipsnya? Manusiawi banget kok kalau emang lagi di fase adaptasi lingkungan baru. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan gabung ke kegiatan positif. Ikut kegiatan kampus seperti UKM, ikut kepanitiaan organisasi. Itu bagus banget buat nambah relasi dan nyari temen yang sejalan yang mungkin nggak ketemu di ruang
diri itu seluas-luasnya buat hal baru ya. Nah, terakhir nih Kak Putri, ada dari Satrio, katanya tuh ada gak tips pamungkas buat maba supaya gak salah langkah dan bisa nikmatin masa kuliah dengan maksimal? Buat maba, nikmati proses transisinya dan jangan takut buat berbuat salah karena di situ kita belajar. Kuliah itu tempatnya mengeksplor diri, jadi imbangi antara akademik yang serius dan pengalaman organisasi secukupnya, Riki. Wah, tipsnya berguna banget. Daging semua nih isinya. Terima kasih banyak ya Kak Putri udah menyempatkan waktu dan berbagi tipsnya di Trivisi episode hari ini. Sukses selalu Kak Putri buat kegiatannya. Sama-sama Kak Riki, begitupun Kak Riki, sukses selalu dan sukses juga untuk Trivisi. Nah, sahabat Trivisi, itu dia obrolan yang seru bareng Kak Putri. Semoga insight dan tipsnya tuh berguna banget buat calon maba, mahasiswa baru itu buat ngadepin kerasnya letak kampus itu. Nah, di sini saya Riki Satya mewakili seluruh kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap produktif, semangat berkarya, dan sampai jumpa di Trivisi episode selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.